sekalian, ada satu ayat saja yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nanti yang penting penjelasannya dari bagaimana praktek ayat itu surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Itulah inti kandungan dari Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada kita dan seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mencari ridha Allah. Inilah yang harus selalu kita kejar, mencari ridha Allah. Kemudian dengan apa? Melalui subul salam, jalan-jalan kedamaian. Nah, inilah amal saleh yang terus kita lakukan. Ya, dan mengeluarkan manusia, inilah gerakan dakwah ini, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Sesuai dengan izin Allah SWT. Dan memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. 4 amal utama yang harus menjadi prioritas, ya, terutama di 10 akhir Ramadan ini sebagai bekal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Jadi sebenarnya Ramadan ini merupakan satu pembekalan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa sehingga kemudian mampu melaksanakan 11 bulan tugas ke depan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Nah, langkah yang pertama itu, dan ini setiap saat, kapan saja, di mana saja, kejarlah ridha Allah. Nah, itulah yang Rasulullah SAW sebutkan dalam 2 hadis tentang Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap ridha Allah. Ini kan, kejar itu ridha Allah. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Itu kalau siang. Kalau malam, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, tahajud, tarawih, ya, termasuk amalan-amalan di waktu malam itu dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Dari 2 peluang waktu siang puasa, waktu malam qiyamul lail. Nah, ini nanti kita bawa setelah Ramadan ke depan itu, jangan sampai terlewat itu qiyamul lail. Ya, pagi kita bergerak untuk melaksanakan tugas hidup, malam kita qiyamul lail. Begitulah kehidupan para sahabat yang disaksikan oleh para tabi'in. Mereka mengatakan ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Ini para sahabat itu mereka pendeta-pendeta di waktu malam. Artinya apa? Mereka hidupkan dengan qiyamul lail. Dan mereka pecoki-pecoki di waktu siang. Mereka berjihad, bertebaran di muka bumi di dalam mencari ridha Allah SWT. Nah, Bapak-Ibu, sekaligus kita diingatkan oleh Rasulullah, ya, di dalam riwayat Bukhari itu ada 3 kelompok manusia yang pertama kali masuk neraka. Ya, karena orang-orang ini gagal mengelola niatnya. Ya, padahal kalau kita lihat amalan apa yang menyebabkan mereka masuk neraka ini. Pertama kali yang orang masuk neraka itu siapa? Kata Rasulullah, pengajar Al-Quran. Nah, kok pengajar Al-Quran masuk neraka? Perhatikan hadis ini. Ketika orang ini dibangkitkan di akhirat itu, kata Nabi, ditanya oleh Allah, Fulan, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Ya Allah, engkau berikan aku ilmu Al-Quran sehingga aku ajarkan siang malam kepada manusia. Untuk apa kamu lakukan itu? Untuk mengharap ridhamu ya Allah. Bohong kamu, kata Allah. Kamu lakukan itu supaya kamu dipuji sama orang. Supaya orang menyebut kamu al-hafidh, ahli Quran, ulama. Sono minta sama manusia. Malaikat jebloskan dia ke dalam api neraka. Subhanallah. Sekalian, yang pertama masuk neraka
Bukan orang yang judi, bukan orang yang minum khamar, orang yang ngajarin Quran. Tapi salah niatnya. Niatnya kita dipuji orang, ingin tampil sebagai orang hebat. Ahli Quran. Subhanallah. Hati-hati nih. Ini peringatan. Makanya hadis ini ketika dibacakan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu langsung pingsan dia. Karena ini puncak dari amal soleh. Pertama, mengajar Al-Quran. Neraka itu. Yang kedua, kata Nabi, orang yang bersedekah. Ketika ditanya nanti di akhirat, Fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, Engkau berikan kepadaku karunia harta yang melimpah. Sehingga aku salurkan untuk bangun masjid, untuk bantu orang miskin, untuk mengayomi anak janda, anak yatim, dan seterusnya. Ya, bantu pesantren segala macam. Apa kamu lakukan itu? Untuk mengharap ridhamu ya Allah. Bohong kamu. Kamu lakukan semua itu supaya kamu disebut sebagai dermawan. Sono minta sama manusia. Ayo malaikat jebloskan orang ini ke dalam api neraka. Ini orang gagal mengelola niatnya sehingga dia berbuat sudah begitu hebat tapi salah niat. Neraka kata Nabi. Hati-hati itu. Nah, yang ketiga siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ditanya, Fulan, apa yang kamu lakukan ini? Ya Allah, Engkau berikan aku keberanian dan kekuatan. Sehingga aku gunakan untuk berjuang di jalanmu. Untuk apa kamu lakukan itu? Untuk Engkau, ya Allah. Bohong kamu. Kamu lakukan itu supaya kamu disebut pahlawan. Supaya kamu disebut orang hebat. Orang pun sudah bilang begitu. Sono minta sama manusia. Malaikat jebloskan dia ke dalam api neraka. 3 amalan puncak yang dahsyat. Tapi kemudian gagal meraih apa yang diinginkan ketika kemudian salah niatnya. Nah, perkalikum sekalian, ini hadis mengerikan sekali. Tapi ini harus jadi pelajaran buat kita semua. Hati-hati di dalam mengelola niat ini. Makanya kata Ibnu Qayyim, cara mengelola niat supaya aman dari pengaruh ada motif selain Allah. Itu perhatikan, sebelum kamu berbuat, tanyakan di dalam dirimu. Untuk apa kamu mau berbuat? Kalau karena Allah, teruskan. Kalau enggak, hentikan. Daripada kamu sia-sia. Nah, ketika kamu sedang proses beramal, maka jangan sampai kamu beralih niatmu karena selain Allah. Karena ala ma khalallahu batil. Selain Allah, batil. Niat yang ditujukan kepada selain Allah, enggak ada nilainya. Makanya, kendalikan saat kamu berbuat. Setelah selesai berbuat, itu juga kamu kendalikan dirimu. Jangan kamu bangga-banggakan segala macam. Ya, lupakan kalau perlu itu. Nah, sekalian, jadi ternyata pengelolaan niat ini dahsyat. Makanya para ulama menyebutkan ilmu agama ini sepertiganya tentang niat. Ya, Abu Dawud, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan itu. Jadi kalau kita berhasil mengelola niat, tinggal 2 lagi yang harus kita lakukan. Mengelola lisan, sama mengelola perbuatan. Ya, makanya manusia itu diawali dari apa? Dari gerakan kalbunya ini. Ima dia niat yang baik atau niat yang buruk. Ima karena Allah atau bukan kepada selain Allah. Untuk bilang dalik. Nah, itu pelajaran pertama dari ayat itu. Pelajaran yang kedua, subulas salam. Apa saja jalan-jalan kebaikan yang harus kita tempuh ya untuk supaya kita berada di tempat-tempat damai. Ya, semua yang kita diarahkan oleh Allah untuk mengamalkan, begitu pula diajarkan oleh Rasulullah, hanyalah akan menghantarkan kita kepada kedamaian. Ya, kalau di dalam Islam itu ada 8 amalan pokok lah. Ya, 8 amalan pokok ini yang harus kemudian jangan lupa ini disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Ada 8. Dan ini mudah-mudahan kader-kader para musi jangan lupa itu. 8 ini.
Yang 5 untuk seluruh umat Islam. Itulah rukun Islam. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Ini untuk seluruh umat Islam. Tapi ada 3 lagi yang menjadi amalan orang-orang khusus. Kalangan khusus yang punya kesadaran. Seperti kader-kader Parmusi ini. Apa itu? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. 8 itu. Ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Inilah 8 amal utama dalam Islam, ya, yang oleh Hudzaifah bin Yaman sahabat Nabi itu disebut dengan 8 saham. Kita punya 8 saham ini supaya kita punya tiket untuk masuk 8 pintu di surga itu. Ya, salah satu pintunya Ramadan ini. Ya, salah satu pintu Ramadan. Nah, 7 pintu yang lainnya jangan sampai kelewatan. Ya. Nah, saya tidak membahas itu karena itu sudah umum. Saya ingin tambahkan untuk personal kita. Masing-masing kita. Di dalam hadis yang sahih, dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir, Nabi SAW mengatakan sab'atun tajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka seluruh pahalanya ngalir meskipun dia sudah di dalam kuburan. Nah, ini orang cerdas itu orang yang selalu menyiapkan untuk masa akhiratnya itu. Ini 7 amalan prioritas ya. Untuk masing-masing kita berbekal menghadap Allah dengan rasa bahagia. Karena 7 amalan ini akan mengalir terus meskipun kita sudah berada dalam kuburan, kata Nabi. Nah, ini perlu diingat-ingat, perlu dipraktekkan ya. Minimal kita catat dulu lah dan kita praktekkan. Yang pertama, man 'allama ilma. Orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Ya, seorang ustadz, seorang guru, seorang dosen, seorang bapak, ya, seorang siapapun dia yang suka mengajarkan ilmu, dia akan masuk kategori ini. Apa itu? Pahalanya akan mengalir kepada dia. Ya, semakin banyak muridnya, semakin banyak yang mengembangkan ilmunya, semakin mengalir itu nilai kebaikannya untuknya. Nah, ini makanya kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Apa yang kamu ketahui dari kebenaran Al-Quran maupun Sunnah yang pernah disampaikan sama Nabi, sampaikan itu. Nah, ini ilmu yang akan bermanfaat, akan berlanjut, pahalanya sampai kita berada dalam kuburan. Satu. Yang kedua, kata Nabi, au ajra nahra, atau orang itu menyalurkan air sungai, irigasi, bikinlah irigasi buat masyarakat. Ya, karena ini amalan akan mengalir terus. Ketika kita sudah meninggal, sementara orang masih menggunakan air itu untuk pertaniannya, untuk kebunnya, untuk kepentingan-kepentingan kehidupannya, maka itu akan menjadi amal saleh kita yang akan mengalir. 2 itu. Man ajra nahra. Ya, orang yang melakukan menjalankan air itu tadi. Sifatnya irigasi. Ya. Kemudian yang saya heran itu adalah Zubaidah. Zubaidah itu istrinya Harun Ar-Rasyid. Dia bikin saluran dari Irak sampai ke Arafah. Ya, dia bikin saluran air untuk jamaah haji minum air. Karena waktu itu kesulitan air. Dikirim dari mana? Dari Irak, dibikinkan saluran. Saya menyaksikan bagaimana dia bikin salurannya itu. Dahsyat. Kalau sekarang kan bisa pakai pipa ya. Dulu itu enggak, dia dengan pola irigasinya itu canggih sekali. Berapa biayanya dia keluarkan? 5.996 kilogram emas. Hampir 6 ton. 6 ton emas untuk membiayai saluran air. Dahsyat. Itu Zubaidah. Istrinya Harun Ar-Rasyid. Ya, betapa mulianya orang itu. Sampai sekarang masih ada. Nah, karena
sekarang itu polanya tidak, itu dibikinlah apa namanya air minum mineral. Airnya mata airnya itu dibikin air mineral sama apa? Untuk memberikan minuman untuk jamaah haji. Itu dari kerja apa namanya Zubaidah itu. Nah, barakallahu. Nah, yang ketiga yaitu au hafara bi'ra, atau dia membuat sumur-sumur untuk minum masyarakat. Seperti di NTT itu kan daerah kering itu. Lalu kemudian kita banyak membuat sumur-sumur buat kebutuhan masyarakat, maka itu akan menjadi amal yang akan mengalir. Ya, itulah yang kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, siapa yang memberikan aku bi'ru ma'unah. Ya, bi'ru ma'unah ini sumur untuk apa namanya kebutuhan masyarakat. Maka Utsman ingatkan saya ya Rasulullah. Maka dibelikanlah sumber itu oleh Utsman dan oleh Nabi diwakafkan untuk umat Islam. Silakan ambil air dari situ. Ya, makanya sekalian ini adalah satu amalan yang akan mengalir. Apa itu? Yang apa namanya? Ketiga membuat sumur-sumur. Kemudian yang keempat, au gharasa nahla, atau dia menanam pohon-pohonan yang nanti hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang kepentingan banyak orang. Ya, kalau di negeri Arab itu menanamkan kurma, kalau kita ya bisa saja buah-buahan ataupun yang lainnya. Yang penting tanaman yang manfaat buahnya itu bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh banyak orang. Nah, itu akan mengalir itu. Ya, selama masih tumbuhan itu hidup, pahala akan mengalir. Ya. Au bana masjidah. Yang kelima, dia membangun masjid. Ya, kalau kita punya harta, punya tenaga, jangan lupa ikut di dalam membangun masjid. Ini keempat atau kelima, Ustaz? 5. Yang pertama mengajarkan ilmu, ya. Yang kedua menyalurkan air irigasi. Yang ketiga itu membuat sumur, ya kan. Kemudian yang keempat menanam pohon, yang buahnya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Yang kelima membangun masjid. Ya, membangun masjid dan markas-markas para musi di seluruh daerah di Indonesia harus bergerak dari masjid. Ya, masuk desa Madani itu jangan sampai nggak ada masjidnya. Kalau ada masjid situ ada atau dekat dengan masjid. Kemudian yang kelima, yang keenam, awarrasa mushafa, atau dia mewakafkan mushaf Quran. Ya, taruhlah Quran itu di masjid-masjid, di pesantren-pesantren. Harganya murah kan? Paling tidak satu mushaf sekarang 50.000 lah. Ya, belilah itu 5, 10, 100. Bagikan itu di masjid-masjid, di masyarakat yang butuhkan. Karena ternyata jumlah umat Islam di Indonesia dengan jumlah peredaran mushaf itu tidak sebanding. Ya, tidak sebanding lurus dia. Makanya butuh terus-menerus dicetak Quran guna supaya setiap rumah itu ada mushafnya. Ya, termasuk masjid-masjid berapa banyak yang masih nggak ada mushafnya, gitu kan. Taruhlah di masjid-masjid itu. Itu akan menjadi amalan akan mengalir meskipun kita sudah dalam kuburan. Nah, yang terakhir yang ketujuh, awwaladan autara kauladan yastaghfirullah. Dia meninggalkan anak yang memintakan ampunan buat dia. Nah, makanya kita ini ada dua kemungkinan, karunia anak atau enggak sama sekali. Kalau di dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 itu Allah menyebutkan 4 jenis keluarga ya. Keluarga dikasih semuanya anak perempuan, keluarga yang semua dikasih anaknya laki-laki, keluarga dikasih anaknya laki perempuan, dan yang keempat yang tidak dikasih anak sama sekali alias mandul. Nah, kalau seandainya dia bisa mendapatkan anak itu, didik anakmu yang benar. Jadikan dia sebagai kelanjutan perjuangan kita setelah kita meninggal dan mendoakan kita setelah kita meninggal. Nah, kita sudah meninggal, nggak butuh dolarnya dia, nggak butuh duitnya dia, nggak butuh yang lainnya. Kita butuh doa-doa dia, amal saleh dia. Yang menarik ini ada cerita bagus sekali. Ini kejadian di Jeddah. Ya, ada seorang suami istri, qadarullah itu mereka tidak dikaruniai anak bertahun-tahun.
istri ke sana. Ya, sampai tahun ke-9 tidak karena anak. Makanya kemudian istrinya mendorong terus supaya periksa ke dokter. Hanya mereka periksa ke dokter, setelah diperiksa oleh dokter itu, istrinya disuruh nunggu di depan, ada di depan, suaminya berada di dalam ruangan bersama dokter itu. Tolong terangkan ini sebabnya saya atau dia? Kata dokter, kalau lihat hasilnya, sebabnya istrimu mandul. Kata suaminya, tolong dokter, ini amanat. Amanat. Ya, amanat untuk menjaga perasaan dia. Kasihan dia. Bilang sama dia di depan kita, yang mandul saya, jangan dia. Tolong dokter. Tapi nggak bisa begini. Tolong dokter, ini demi kemaslahatan dia. Saya tahu bagaimana perasaan dia nanti. Hancur. Kita jaga. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya ketika disuruh masuk sama dokternya, kemudian dibuka sama dokter di depan keduanya. Kata dokter, kalau melihat hasilnya ternyata bapak ibu nggak akan punya anak karena bapaknya mandul. Padahal yang sebenarnya mandul siapa? Istrinya. Tapi untuk menjaga perasaannya. Akhirnya mereka pulang di rumah, bergaduhlah istrinya itu. Tuh kan, apa yang saya bilang? Yang mandul itu kamu. Begini. Suaminya diam aja. Ya, sabar. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Udah, ceraikan saja aja. Ceraikan aja. Ya, buat apa kita hidup begini nggak ada anak, sepi tahu nggak begini. Ya udah sabar, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Ya udah saya kasih 1 tahun, kata istrinya. Kalau 1 tahun kita nggak punya anak, ceraikan saya. Subhanallah. Terus kalian baru beberapa bulan, ternyata ibu ini kena gagal ginjal yang harus dirawat. Kemudian ketika diputuskan oleh dokter ahlinya bahwa ibu ini gagal ginjal, ibu ini menyalahkan suaminya lagi. Ya kan? Oh, gara-gara kamu saya malah sakit begini. Gagal ginjal. Udah gak punya anak, sekarang penyakit gagal ginjal begini. Ya udah, ini kan ujian dari Allah. Udah sabar. Kemudian hari besoknya suaminya memutuskan kepada istrinya, sayang, engkau terus berada di rumah sakit ini berobat, aku akan tugas ke luar negeri. Tuh, kok saya sakit malah tinggal ke negeri? Iya, ini tugas. Saya nggak bisa menghindari tugas. Ya udah, kalau gitu terserahlah, kata istrinya. Istrinya marah-marah terus. Akhirnya, kemudian kata suaminya, alhamdulillah, ini ada orang siap untuk mendonorkan ginjalnya buat kamu. Tak urus dulu ini orang, ya terus aku berangkat. Ya putus hari 2 hari lah. Aku tak urus dulu ini orang untuk menyiapkan ginjalnya supaya operasi kamu itu sukses. Subhanallah. Dia pasrah, dia tidur. Diuruslah sama dia. 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai seminggu. Hasillah operasi ginjalnya ibu ini. Suaminya terus muncul. Kemudian menyambut istrinya. Alhamdulillah, kamu sukses, berhasil, begini. Nah, selesai urusan, bawa pulang. Ya. Nah, dalam proses itu, karena udah sembuh, istrinya desak terus. Ya, pokoknya saya sudah ancang-ancang. Kita sudah 6 bulan ini, 6 bulan lagi kalau saya tidak hamil, kalau nggak punya anak, udah kita ceraikan saya. Subhanallah, sekalian. Suatu kali
rupanya suaminya itu lupa naruh catatan harian. Catatan harian itu yang dia buat catatan apa yang dia lakukan dalam setiap hari itu, rupanya ketinggalan, diketahui oleh istrinya, dibaca sama istrinya, kebongkar semuanya, kebongkar semuanya. Ternyata yang mandul itu istrinya, tapi itu pengakuan terhadap oleh suaminya. Ternyata yang memberikan ginjalnya itu suaminya, bukan orang lain. Jadi dia pergi ke luar negeri itu punya pura-pura saja untuk menghilangkan jejak. Subhanallah. Langsung telepon tuh istri sama suami, dia cerita, aku baca ini catatan harian kamu begini, kamu luar biasa, aku telah berdosa sama kamu, begini. Nangis terus tuh istrinya. Ya, makanya jangan suka suudon. Ya, kadang-kadang ibu-ibu itu cepet banget suudon sama suami itu. Padahal dia berjuang luar biasa itu. Ya, dan subhanallah, ternyata diam-diam suaminya itu, ya, dia terus kuliah, ya, dia kuliah. Sekarang ini sedang ambil S3 lelaki ini. Ya, tapi ujian pengen dia ada apa? Dihadapi ini luar biasa. Ya, makanya sekalian, kalau kita tidak dikaruniai anak, jangan salah menyalahkan. Ambil anaknya orang, ambil anak yatim, didik itu anak-anak umat itu. Ya, kadang-kadang itu peluang yang luar biasa. Ya, berapa banyak orang punya anak, tapi gagal mendidik anaknya. Tapi kita bisa mendidik anak orang banyak itu. Ya, lewat kita jadi ibu orang tua angkat kah, lewat apa kasih. Ya, didiklah anak-anak orang itu. Jadikan mereka untuk menjadi apa? Generasi pelanjut kita, sehingga ketika nanti kita meninggal, mereka lah yang akan apa? Mendoakan kita, apa? Melanjutkan amal kita itu luar biasa. Ya, saya kira itu poin yang kedua, yaitu terkait dengan ayat tadi itu. Jadi yang pertama, carilah ridha Allah. Yang kedua, berada di apa? Subul salam, tempat-tempat yang menghantarkan kedamaian sampai di akhirat sana itu kan. Nah, yang ketiga, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, gerakan dakwah. Gerakan dakwah menyelamatkan manusia tuh dari gerbong orang kafir, pindahkan ke gerbong orang beriman itu. Ya, karena banyak orang yang tersesat jalan mereka. Ayo kita selamatkan mereka. Nah, ini gerakan dakwah ini. Nah, dengan izin Allah kita terus bergerak ini. Ya, sampai kita akan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Pekerjaan yang paling mulia itu adalah pekerjaan dakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Surat Fussilat ayat yang 33 itu ya. Ya. Siapa yang lebih bagus kata-katanya daripada orang yang menyerukan dakwah ke jalan Allah itu. Kemudian dia beramal saleh. Makanya Nabi mengambil posisi itu, dakwah. Jadikan kita itu gerakan kita dakwah itu. Nah, yang keempat yang terakhir adalah wa yadihim ila siratal mustaqim, dan bagaimana kita menjadi penyebab orang menuju ke jalan yang benar. Ya, makanya harus jangan cukup ngomong, harus ada contoh. Ya, jadikan kita ini contoh buat orang lain. Sekali mereka melihat lebih baik daripada 1000 kali mereka mendengar. Ya, masyarakat kita ini kan masyarakat melihat. Ya. Ya, dikit yang mau dengar itu. Makanya dari sekian banyak jamaah parmusian dengerin ini segini-gini aja nih, berapa orang ijen ya, nggak banyak itu ya. Tapi kalau yang lihat nanti setelah selesai ini recording banyak yang melihat, kan. Insyaallah. Nah, begitulah. Ya, makanya kita perlu untuk menyampaikan dengan apa contoh sekaligus dengan kata-kata. Saya kira itu John kesimpulannya, poin-poinnya Pak Imam Latur Rahman ya sebagai apa moderator. Karena ini kan cuma setengah jam ya, dan panjang-panjang. Jazakumullah khair. Ya, syukur Ustaz. Terima kasih sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Pak Sekjen, ini kita sambung dengan tanya jawab atau bagaimana Pak Sekjen? Mungkin dari rekan-rekan audiens ada yang bertanya tentang permasalahan yang disampaikan dalam Ustaz Farid ini. Ya, tanya jawab sampai sahur. Ayo. Ayo silakan, mungkin ada, kita buka sesi pertama 1-2 orang untuk bertanya pada Ustaz Farid, silakan.
Silakan. Ibu Reni ya, silakan. Unmute mungkin Pak Sekjen ya. Silakan Ibu Reni. Sekjen galak, sampai di unmute Pak Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Pak Ustadz, afwan saya datang terlambat, taraweh dulu. Tapi tadi agak perempuannya nggak banyak nih. Aduh, saya nggak sedikit pasukan nih. Biasanya ibu-ibunya banyak, sekarang sama sedikit nih. Nggak perlu banyak, Bu, tapi dikit, tapi menggerakkan, insya Allah. Oh iya, amin. Potensial, insya Allah. Iya. Iya, Pak Ustadz, terkait dengan perempuan. Ini kan acap kali memang perempuan itu memang secara hormonal, secara memang diberikan keperbedaan dengan suami, Pak Ustadz. Kalau suami kan relatif berpikirnya general, kemudian perempuan lebih detil, kemudian suami cenderung lebih rasional, sementara perempuan lebih emosional gitu. Jadi sikap posesif, sikap suudon, ya saya sih nggak jauh-jauh, memang saya juga begitu Pak Ustadz gitu. Tapi kan Pak Ustadz, itu bukan berarti kita tidak percaya, tapi itu sebagai bagian dari rasa cinta kita kan Pak Ustadz. Karena kan kalau kita cemburu. Kalau minta cerai kayak ibu tadi itu bukan rasa cinta, Bu. Oh iya, saya belum nyampe di situ maksudnya. Maksudnya dalam konteks ini, sama halnya ketika suami itu kan bukan berarti suami takut sama istri, tapi kan menghormati, sama perempuan istri juga begitu Pak Ustadz gitu. Jadi ketika cemburu, ketika ini bukan berarti bukan berarti saya tidak tahu dosa apa enggak gitu, tapi itu kan refleksi psikologis refleksi kejiwaan saja Pak Ustadz gitu. Karena seorang istri ini cemas, karena seorang ini ingin tahu, karena karena begini Pak Ustadz, kan pria ini, saya nggak enak ngomongnya sih, bapak-bapak banyak kan di sini. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting nggak usah bicara khusus, tapi secara umum. Oh iya. Iya. Terus? Nggak, poinnya begini Pak Ustadz. Perempuan itu semakin bertambah usia, tingkat kemandiriannya semakin tinggi. Sementara laki-laki itu semakin bertambah usia, malah sebaliknya. Gitu. Cuman itu Bu, tambah nenek-nenek tambah bawel. Iya, jadi sifat-sifat itu Pak Ustadz menjadikan perempuannya tingkat kecemasannya semakin tinggi gitu. Iya. Jadi karena kan ada seorang pakar psikologi mengatakan bahwa bapak-bapak itu, suami itu adalah the big baby gitu kan, bayi besar gitu. Jadi maksudnya ketika istri cemburu, ketika istri curiga, itu masuk kategori dosa apa enggak gitu? Kalau menurut saya sih enggak Pak Ustadz gitu. Tapi takut ada hadisnya gitu. Tapi sekali lagi pasti ibu-ibu yang lain sepakat bahwa sesungguhnya itu bukan berarti dalam arti buruk ya, tapi lebih kepada kasih sayang, lebih kepada kecemasan begitu. Jadi begitu Pak Ustadz. Pertanyaannya. Mohon maaf nih mewakili ibu-ibu kayaknya nih. Coba ibu-ibu nggak muncul nih. Baca betul ya. Pertanyaannya, berdosa enggak itu, Ustaz? Ya, nanti saya ikut bicara. Ya, begini Bu. Jadi sesuatu yang tidak melanggar syariat itu insya Allah emosionalnya itu sebagai ekspresi kebiasaan, sebagai tabiat wanita. Tuh ya, makanya Nabi melihat perilaku istri-istrinya itu baru satu aja, bapak-bapak itu udah pusing Bu. Nabi itu 9 Bu. Kan yang ini minta ini, yang minta itu. Ya. Nah, ketika yang muncul itu kecemburuan, tadi seperti Ibu kekhawatiran dan sebagainya. Selama tidak melanggar syariat tidak dosa. Tetapi ketika sudah melanggar syariat, nah itu mengandung dosa. Umpamanya apa? Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha
dapat kiriman ya Bu ya dari istri yang lainnya untuk Nabi. Kan dari 9 istri Nabi itu Aisyah dapat 2 hari Bu. Yang lainnya 1 hari sehari. Kenapa? Karena salah seorang istri yang paling tua itu Saudah mengalah dan waktunya dikasih untuk Aisyah. Jadi dia dapat 2 hari, yang lain 1 hari. Nah, karena itu Nabi akan lebih banyak di tempatnya Aisyah. Nah, orang-orang mengirim kiriman hadiah itu sering di rumah Aisyah. Satu kali istri Nabi yang dari keturunan Yahudi namanya Sofia itu mengirim makanan untuk Nabi. Ketika dibuka diterima sama Aisyah, ditanya dari siapa ini? Dari Sofia. Langsung dilepaskan Ibu. Ruang, ya pecahlah. Nah, ini kecemburuan Ibu. Nabi tidak marah. Nabi tidak marah. Emosional nih. Nah, ketika Aisyah itu mengatakan, apaan dari orang yang pendek, ya, nah ini sudah melanggar syariat, Bu. Karena melecehkan. Apaan? Ini dari orang yang pendek. Karena memang Sofia itu cantik dan pendek. Maka di situ Rasulullah langsung menegur Aisyah. Ya Aisyah, jaga lisanmu. Demi Allah, kalau kata-katamu itu ditaruh di lautan, yang asin itu akan jadi tawar semuanya. Sejak itu Aisyah tidak berani lagi bicara melecehkan orang lain atau merendahkan orang lain. Karena itu melanggar syariat. Jelas Bu ya? Nah, yang paling bahaya, yang ini kata Nabi menyebabkan perempuan itu banyak di neraka. Hadis riwayat Bukhari ini, Bu. Nah, dan ini tidak boleh terjadi dengan ibu-ibu semuanya. Apa itu, Bu? Tidak pandai menghormati kebaikan suami. Bawaannya kurang aja, ngeluh aja. Ya, mengingkari kebaikan suami. Seandainya suami itu sepanjang tahun berbuat baik, sekali saja dia tidak berbuat baik. Mungkin ada kelemahan, mungkin ada kekurangan. Apa kata-kata istri itu? Kamu tidak sayang sama aku sama sekali. Tuh, bilang semuanya, Bu. Setahun itu dibilang sama sekali nggak sayang. Lah selama ini ngapain? Nah, di sini ada pelanggaran syariat. Mengingkari kebaikan suami yang setahun itu hanya karena 1 kali kesalahan. Ini namanya kufranul ashir. Namanya kufranul ashir. Mengingkari kebaikan suami. Ya, bolehlah kita emosional sebagai mungkin lagi mungkin lagi kurang duit, mungkin lagi panas, mungkin apalah itu kan emosional. Tapi jangan sampai melanggar syariat. Itu aja, Bu. Nah, suami sebagai laki, kalau dia tidak tahu tabiat perempuan, akan lelah. Akan lelah. Ya, Ibu lihat seluruh profesor yang ahli-ahli tentang perempuan bingung lihat perempuan itu. Pagi beda, siang beda, sore beda, malam beda. Beda terus. Nah, itu. Karena apa itu? Perasaannya lebih dominan. Ya, makanya perempuan yang hebat itu kapan? Ketika akalnya dapat mengendalikan emosinya. Itu perempuan hebat. Itulah yang ya Allah angkat namanya Ratu Saba itu ya. Ya, Ratu Saba itu kan perempuan ratu yang dari Yaman, hebat sekali. Pelajari itu Ratu Saba itu. Bagaimana dia bisa mengontrol emosinya sedemikian rupa. Luar biasa. Makanya perempuan itu hebat kapan? Ketika akalnya, rasionalitasnya mengalahkan emosinya. Wallahu a'lam. Makanya bapak-bapak, ini nasihat bapak-bapak ini. Ya, kalau di rumah jangan serius. Kalau di rumah jangan emosional, mudah terpancing. Sabar, tenang. Tuh lihat tuh. Lelaki tadi itu yang di Jeddah itu, dahsyat itu. Ya, sampai mengorbankan dirinya, ya, korbankan semuanya demi istrinya, dahsyat. Subhanallah. Kalau dia sadar, wah tambah sayang lagi dia. Tuh istri tambah sayang lagi itu. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau kamu lihat saya bosan di rumah, ngomong tak pergi saya. Ya, dia nggak mau, ngomong sini aja. Kalau pergi saya kawin lagi pasti kan, ya udah di rumah aja. Makanya itu banyak di rumah aja udah. Lockdown deh insyaallah. Sayang istrimu itu. Barakallahu. Ya itu karena istri satu itu memang pusing, Ustaz. Ustaz menanggapi boleh? Iya boleh, Bu.
Jangan dilanjutkan tema yang tadi Pak Ustadz, apalagi ada sekjen. Jadi kalau itu dilanjutkan saya live langsung nih. Pak Ustadz begini, Ya, Bu. kan dalam ilmu psikologi dan secara biologis kan perempuan itu diberikan memiliki berbagai hormon Pak Ustadz. Ada ada 5 jenis hormon. Salah satu hormon itu hormon yang membuat fluktuasi emosi perempuan itu naik turun, dan itu terjadi ketika head Pak Ustadz. Maka dari itu perempuan itu saat head kan secara fisik dia tidak sehat Pak Ustadz. Kemudian secara emosional dia juga tidak stabil. Dikarenakan bukan keinginan kita Pak Ustadz, bukan kita tidak bisa mengontrol secara logika, bukan. Tapi memang secara alamiah itu fluktuasi hormonal prostestoron itu, saya lupa nama hormonnya. Itu kan ada 6 hormon Pak Ustadz. Karena salah satu itu hormon yang mengendalikan memang naik turunnya emosi. Itulah kenapa perempuan pada saat seminggu menjelang head dan masa head itu pasti mudah ngamuk Pak Ustadz gitu. Jadi mudah. Apalagi kalau kurang duitnya, aduh. Oh iya Pak lagi. Ya, tapi intinya Pak Ustadz begini, intinya ada sesuatu yang di luar memang itu mah sudah kodrat perempuan, jadi bukan berarti perempuan tidak bisa mengendalikan logika gitu, tapi memang kodratnya memang sudah seperti itu. Itulah kenapa bapak-bapak ini harus tahu banyak tentang perempuan gitu. Betul. Saya paham betul Bu, saya paham betul, saya dalami betul. Ya, jadi maksudnya Pak Ustadz ketika menasehati perempuan, maksudnya jangan perempuan yang dinasehatinya Pak Ustadz, justru bapak-bapaknya harus dinasehati. Nah, saya muridnya banyak perempuan, ibu-ibu saya. Harusnya bapak-bapak Pak Ustadz, jadi supaya bapak-bapaknya paham bagaimana ibu-ibu. Kita merubah bapak-bapak itu lewat istrinya Bu. Bu, saya tak kasih tahu, saya diundang. Jenderal Bu datang jemput saya, ya kan? Dia duduk di mobil itu belakang kursi jenderal sama istrinya, kemudian supirnya. Saya naik di kursi depan suami sopirnya. Kemudian jenderal pakai pakaian dinas nih Bu. Masih komando D ke kanan ke kiri bikin. Sama istrinya, jangan Pak, macet itu Pak, ke kiri begini. Ya udah terserah Mama deh. Bilang jenderal kancil. Jadi memang ibu itu, Bu, di kita itu ibu kalau dia bintang 2, ibu itu bintang 3. Iya betul. Itu dosa nggak Pak Ustadz? Makanya saya berharap banyak perubahan dari ibu-ibu malahan gitu. Pak Ustadz, dosa nggak itu? Kalau perempuan lebih dominan seperti itu Pak Ustadz? Enggak, yang penting jangan kurang ajar. Iya. Jangan melanggar syariat. Itu aja dua itu. Iya. Ya tetap posisi kita menghormati. Iya. Karena saya menemukan Bu, ada kawan saya seorang yang secara ilmiah, akademis dia hebat. Sementara suaminya itu orang biasa. Ya. Ini kalau suaminya ngomong sekecap, ini ibu ngomong udah tahu 10 atau ratusan kecap. Karena merasa lebih hebat. Ya Bu? Nah karena merasa tuh suami dikuliahin terus, diam-diam kawin lagi. Pak Ustadz, nggak enak terus ujungnya. Nah, bukan maksudnya mau ibu-ibu tuh ngerti juga. Kalau sudah bapak-bapak itu udah di kepojok gitu dan terus nanti larinya itu yang penting kan lain dia. Harus memposisikan ada pengenalan Nisa ya. Itu. Kadang-kadang tidak semua laki itu punya kemampuan itu, Bu. Makanya harus ngaji tuh biar tahu, Bu. Kalau saya punya pengalaman dan pengetahuan sebenarnya cuma cukup satu saja, tapi saya nggak mau ungkapkan di sini. Kalau bapak-bapak mau nanya, nanti saya jawab. Hanya satu aja ilmunya itu. Saya, Bu, kepala pustakaan, Bu, dulu, Bu. Di pustakaan Lipia itu, saya pustakaan sekitar 15 tahun lah, saya kepala pustakaan. Itu hampir semuanya saya hafal. Gitu. Judul bukunya, kemudian pengarangnya, warna bukunya, posisinya di mana. 20.000 judul. Ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena waktu itu saya kepala pustakaan itu umur 20 tahun masih seger. Ya. Teman-teman kita yang profesor-profesor itu heran dia, kok kamu hafalannya luar biasa ini kata dia. Ya bilakul hal itu karunia Allah. Tetapi dari sekian banyak yang saya baca itu memang makhluk yang luar biasa itu ibu-ibu memang gitu. Makanya bapak-bapak harus paham. Tapi senjatanya itu cuma satu.
Ya, kata kuncinya cuma satu, tapi saya nggak mengungkapkan itu. Saya Nanti, tahu, Bu. Ustaz. Saya tahu, Ustaz. Ya, Jen. Sama-sama please Pak jangan saling Ustadz. dulu, Jen. Pak Ustadz, apa kuncinya Pak Ustadz? Ntar lah, itu bukan ibu lah, itu untuk bapak-bapak. Biar Ini Pak bapak Ustadz. ngaji. Japri. Tanya ibu suruh ngasihati bapak, nanti itu bapak aja itu. Ini bukan ceramah namanya. Sabar Bu, tenang aja itu Bu. Nanti yang nanya saya jawab tuh. Aman. Iya. Saya jamin tuh ibu-ibu langsung bahagia semua itu. Kuncinya ini, itu semua kunci membahagiakan istri. Itu kata-kata kuncinya. Tapi ada itunya, caranya gimana itu. Seperti itu Bu. Apa itu Ustaz? Ya? Kuncinya itu apa Ustaz? Ya, Topik belajar. langsung nyambung ya topik. Itu. Dari saya cukup. Ilmu itu nggak usah disampaikan semuanya. Ada sesuatu yang perlu dikhususkan. Dari saya cukup. Syukuran Ustaz. Allah barik fiik, Masya Allah. Saya Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz. Itu lihat host itu lewat tergantung hostnya tuh. Ya, silakan Bu Tuti, silakan. Ya. Mungkin saya dari sisi yang lain ya Pak Ustadz. Malam ini luar biasa Pak Ustadz memberikan tausiah yang sangat menginspirasi. Karena kan selama ini kalau kan hanya 3 amalan soleh itu, anak yang ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan amal jariah. Ternyata masih ada 7 amalan yang jarang diekspos ya, jarang diteliti. Saya akan menanyakan tentang niat Pak Ustadz. Kan niat itu ada di dalam hati dan hanya Allah dan dirinya yang tahu gitu. Yang pertama tadi konsep innamal a'malu binniyat. Jadi salah satu pintu surga ketika seorang itu mencari ilmu dan mengamalkannya. Misalnya dosen guru agama dan dosen-dosen yang lain ya. Ini pertanyaan mendasar saya juga gitu. Ketika kita itu mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, ikhlas lillahi ta'ala, maaf dalam tanda petik ya, tidak dibayar gitu. Itu kan memang surga jaminannya. Terus ketika Terus yang dibayar nggak surga Bu? Iya, maksud saya gitu, ketika kita itu ngajar, kayaknya kita nggak mau, Pak. Maksudnya malas gitu loh, Pak. Malas buat paper, malas ini, malas itu gitu loh. Dan mungkin untuk undangan-undangan yang lain gitu, Pak. Misalnya narasumber dan lain sebagainya. Bahkan ekstrimnya gitu. Waktu saya kuliah di Jogja itu, ketika ada seorang ilmuwan tuh diundang pemerintah gitu, labelnya itu ilmuwan tukang gitu, tergantung pesanan gitu. Terus ekstrimnya itu pelasuran intelektual gitu. Terus kalau mungkin Pak Ustadz ya, bukan Pak Farid maksudnya. Kalau Pak Farid kan istimewa ya, itu menjual ayat gitu. Jadi kalau nggak sekian, deposit dulu berapa puluh juta, maka nggak mau karena dia udah punya nama, misalnya Ustadz yang terkenal, bla 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 gitu kan. Nah itu saya ada temen yang trauma kalau mengundang Ustadz yang itu, karena kan dia harus sekian juta dulu, harus lunas dulu baru dia datang. Padahal kan yang disampaikan itu kan ayat-ayat Al-Quran gitu. Itu Pak fenomena yang pertama. Yang kedua tentang tadi mushaf Quran. Nah, saya juga sekarang mengamati ya, maksudnya melihat yang di masjid-masjid gitu. Kalau ada basuhan Quran gitu kan, itu kok lusuh-lusuh gitu kan, jarang dibaca ya, indikatornya gitu kan. Yang kedua, kalau kita sering dapat Quran lah gitu loh, ya hanya untuk pajangan saja gitu kan. Tadi kan mushaf Quran itu ketika dibaca maka mendapat pahala gitu. Kita mau menerima bukunya, tapi kan kita jarang baca. Yang dibaca hanya yang biasa kita pegang. Misalnya dulu waktu dia khatam ini itu aja yang dibaca. Kalau yang lain kayaknya susah gitu, karena nggak mengenali itu gitu, Pak. Kemudian kalau yang masalah suami yang hebat tadi, bagus juga itu Pak Ustadz. Kalau di sering diceramahkan, memang suami yang soleh itu harus sabar menghadapi istri dan itu surga jaminannya gitu. Jadi bukan hanya wanita aja yang harus sabar, tapi laki-laki juga harus sabar gitu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi memang semuanya pesanan ibu-ibu ini. Yeah. Jadi saya sekalian, masalah niat ini itu sesuatu yang personal antara dia dengan Allah. Tapi bisa diteliti di 4 sisi.
Ya, bisa kita deteksi dari 4 sisi. Nah, ini disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum wal Hikam. Jadi yang pertama, orang itu 100% niatnya karena Allah. Tidak ada faktor lain. Tidak cari dunia, tidak cari popularitas, tidak cari pujian, nggak ada yang lain. 100% untuk Allah. Nah, ini yang terbaik. Yang kedua, 100% untuk cari dunia. 100% bukan karena Allah. Ini gagal nih. Ya, dua hal ini kan adalah di naskah kita kan. Terserah nanti fenomenanya kayak apa, orang itu yang bisa menilai dirinya sendiri. Apakah dia karena Allah atau dia karena selain Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia karena Allah, tapi sekaligus karena dunia. Ya. Seperti orang ikut perang, dia karena Allah, tapi sekaligus ingin dapat rampasan perang. Dia berdakwah sekaligus dapat amplop. Ya, Bu. Yang ketiga ini tidak akan sama dengan yang pertama. Karena di sini ada faktor dunianya, tetapi tetap diterima oleh Allah. Karena niat pertamanya karena Allah. Kemudian karena itu orang ngasih dia atau memberikan hadiah dia, kemudian memberikan apresiasi sama dia, memberikan apalah macam-macam. Ya, bukan yang utama, tetapi itu sifatnya subordinate dia, tambahan saja. Nah, aman masihan. Ya aman. Nah, berarti niat awalnya sudah benar nih, tapi kemudian mendapatkan hadiah, mendapatkan apresiasi dan sebagainya. Tidak ada masalah. Meskipun nilainya tidak seperti yang pertama. Nah, yang keempat ini masalah. Ya, dia itu sebenarnya niatnya bukan karena Allah. Dia niatnya karena dunia. Dia berangkat haji karena mau dagang. Sekaligus haji. Ya, dia berangkat untuk ngajar karena memang cari duit. Sekaligus dia berdakwah. Yang keempat ini nggak ada pahalanya sama sekali. Karena niat awalnya itu bukan karena Allah. Tapi karena mencari dunia. Itu. Makanya kita hanya bisa melihat fenomena itu, tapi kita nggak bisa menentukan ini jenis yang mana ini. Biarlah itu penilaian dia dengan Allah SWT. Ya. Makanya jangan sampai kita masuk kategori kedua atau yang keempat. Nah, ini manusia gagal di dalam mengolah niatnya. Jelas itu kan? Nah, Barakallahu untuk pertanyaan yang kedua tadi apa tadi? Kalau yang ketiga kan nasihat kepada suami. Mushaf Quran, mushaf. Mushaf Quran ya. Mushaf Quran ini ibu sekalian, kewajiban kita memberi. Ya kan? Ketika sudah memberi, itu nilai pahala yang tadi disebutkan dalam hadis ini dia udah dapat. Nah, adapun yang memanfaatkan, apakah dia dijual lagi, apakah dia disimpan aja, atau kemudian dia pakai, itu urusan dia lah. Tanggung jawab dia itu. Ya, itu tanggung jawab dia lah. Ya, apalagi kalau kita kemudian tahu bahwa yang kita berikan ini efektif digunakan oleh orang yang membutuhkan. Nah, itu lebih bagus lagi. Karena kita kan ingin supaya apa yang kita berikan itu bermanfaat. Ya, digunakan secara maksimal. Ya, tapi kalau kemudian kita nggak tahu, maka sudah selesai. Kewajiban kita sudah kita jalankan seperti itu. Itu Ibu. Jadi Ibu nggak usah pusing mau diapain tuh mushafnya apa itu. Yang penting jangan membawa mushaf di wilayah musuh. Nanti itu akan menjadi alat untuk dilecehkan. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kemudian ketiga, banyak nasihatin lelaki, ya udah semuanya nggak usah saling tuduh menuduh lah, saling melengkapi. Ya. Suami istri itu bukan main tinju. Ya. Suami istri itu saling melengkapi. Kalau Bapak Ibu cari pasangan yang sempurna nggak akan ketemu. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Hanya masalahnya ketika kemudian suami istri itu ada 4 modelnya. Suaminya benar, istrinya benar. Inilah mereka yang saling mengisi. Kelemahannya ditutupi, kelebihannya didorong. Kalau ada kesalahan dia maafkan. Oh, itu juga pasangannya, kekasihnya. Makanya I love you itu jangan cuma waktu pengantin baru aja.
I love you itu sepanjang umur itu. Bagaimana itu? Kalau at-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Sebuah istrinya benar, suaminya benar. Atau sebaliknya. Dua-duanya benar. Ah, ini nikmat. Semuanya ibadah. Ya, senengnya, susahnya, semuanya ibadah. Luar biasa. Kan? Ini jenis keluarga yang Masya Allah, yang pertama. Yang kedua, suaminya benar, istrinya nggak benar. Ngomong apa aja, suaminya nggak dengar sama istrinya. Ah, apaan kamu? Ngomong apa kamu? Begini. Menentang terus itu istri. Nah, ini istri nggak mau diajak ke surga. Suaminya padahal ngajak, ayo bangun, tahajud. Ayo ngaji. Enggak, males saya lagi nonton TV. Ayo begini. Nah, ini astagfirullahaladzim. Ya, kalau yang seperti ini boleh nggak kawin lagi, Bu? Bu. Nggak kawin lagi mulu ini. Ini kalau saya begini gimana ini coba? Diajak bener nggak mau coba itu kan? Ya udah itu istilah lain lah, udah. Makanya jangan ngantuk, dengerin tuh. Makanya yang kedua ada di masyarakat ini. Saya nggak bicara kita lah Bu ya, saya nggak bicara ibu. Ini bicara realitas yang ada. Ada di tengah masyarakat gitu. Ya, Nabi Nuh aja ngalami gitu kan? Ya dia mau benar istrinya nggak benar, makanya anaknya ikutnya ibunya itu, nggak mau bapaknya itu. Diajak naik perahu nggak mau itu. Nabi aja ngalamin gitu. Nah ini yang kedua, yang ketiga istrinya benar, suaminya nggak benar. Ya Allah, ayo ke pengajian enggak? Saya nggak mau pengajian, saya mau ke kafe. Subhanallah, ada nggak itu? Ada. Seperti Asia, suaminya Fir'aun. Mana Fir'aun mau diajak benar? Nggak mau dia. Ini banyak laki-laki yang Fir'aun itu. Istrinya benar, Masya Allah, tapi suaminya nggak benar. Ini mau ke surga, ini mau ke neraka malah. Itu nanti pengaruhnya kepada anak-anaknya. Kalau sampai anak-anaknya ikut bapaknya nggak benar, waduh, celaka itu. Makanya kalau posisi gini, ibu rangkul anak-anak itu. Jangan sampai dengar bapaknya. Jangan sampai ikut kesalahan bapaknya. Nah, itu. Makanya harus selamatkan anak-anaknya seperti itu. Nah, ini realitas yang ketiga. Yang keempat, dua-duanya nggak benar. Dua-duanya nggak benar. Kayak Abu Lahab sama apa? Sama dua-duanya masuk neraka itu. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau rumah tangga yang mana? Silakan. Kita udah dewasa, kita milih sendiri. Ya kan? Kami tanggung jawab dengan pilihan kita itu. Seperti itu. Gitu, Bu. Bu Dia Astuti. Barakallahu. Ya Pak, terima kasih Pak Ustadz. Allah verifikasi. Saya mau nanya dong Pak Ustadz. Nih, jadi mohon maaf nih jadi perempuan semua. Masya Allah, nggak apa-apa. Di depan Allah nggak ada bedanya laki perempuan. Iya betul Pak Ustadz, setuju. Ini kan penjelasan Ustadz yang pertama itu tadi tentang mencari ridha Allah ya Ustadz ya. Ini emang kalau saya lihat memang agak sulit gampang susah lah. Jadi misalnya tadi ada 3 kelompok manusia yang melakukan amal tetapi tetap masuk neraka. Nah ini kan misalnya kita dalam membaca Al-Quran kita kan baca kadang-kadang juga mengejar dalam Ramadan ini kita mengejar yang penting hatam gitu. Kita tidak paham artinya, kemudian pokoknya selesai aja. Jadi kita tidak menjalankan apa yang diajarkan itu. Jadi kan ini agak susah juga kita. Berarti kan kita tidak melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang pertamanya sih kita memang niatnya udah bagus ya melakukan misalnya amal dan sebagainya. Tetapi ketika kita contohnya saja misalnya ini yang dilakukan oleh Parmusila ya kita organisasi kita ini, apakah kalau yang kita lakukan misalnya kemudian diberitakan di media, kadang-kadang kita terselip sedikit ini. Nah biar ketahuan lah kalau saya ada di situ di Parmusi melakukan sesuatu kebaikan. Nah ini bisa-bisa kita masuk ke dalam api neraka ini Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan pertama, beda Ibu. Orang membaca Quran, targetnya supaya hatam, itu tetap masuk kategori ibadah.
Tidak mengganggu Kategori niat. apa, Ustaz? Tetap terkategori ibadah. Kan Ya. setiap huruf membaca itu kan dapat pahala. Satu huruf itu 10 sampai 700 kali. Kalau Ramadan sampai tidak terbatas. Kalau kita khatam Quran berapa kalimat, berapa kata, berapa huruf, gitu kan. Jadi dia sedang mengejar pahala baca Quran, nggak masalah. Cuman tidak sekualitas orang yang baca tapi paham. Tidak lebih kualitas lagi orang yang membaca, paham, dan mengamalkan. Lebih hebat lagi membaca, memahami, kemudian mengamalkan, mengajarkan ke orang lain, mendakwakan ke orang lain. Lebih hebat lagi yang kelima, dia baca, dia paham, diamalkan, diajarkan, dia laksanakan dalam keputusan-keputusan kekuasaannya. Yang berhukum dengan Al-Quran. Luar biasa itu. Tapi dia tidak sama dengan yang 3 masuk neraka tadi itu, Bu. Selama niatnya karena Allah. Kalau ini menyangkut masalah kualitas saja, Bu. Kualitas apa? Ibadah saja. Tetap dalam ibadah dia. Jadi nggak sama, Ibu. Nah, Ibu teruskan aja, hatamin Quran itu. Karena itu ada nilai ibadah di situ. Yang penting niatnya karena Allah, bukan karena dibanggakan. Aku udah hatam sekian, aku udah begini. Dibanggakan. Nah, itu nggak benar. Nah, yang kedua, bagaimana seorang beramal untuk ditampilkan di media, ya, itu ada 2 keadaan. Dia keadaan. Kalau dia tampilkan untuk bangga diri, nah itu masalah. Tapi kalau dia tampilkan untuk memotivasi orang lain, nggak masalah. Nggak masalah. Itu kan tergantung niatnya. Apalagi Parmusi ini kan lembaga, bukan perorangan. Ya, kalau seorang Faridokbah apa sih artinya dia? Tapi kalau kemudian kita bawa Parmusi ke permukaan untuk menarik umat supaya bekerja, mendukung Parmusi, nah itu satu motivasi. Gitu, Ibu. Jadi masalahnya ini kan niat itu di perorangan, bukan di dalam kelompok gitu. Ya, tinggal bagaimana perorangan ini menjaga hatinya masing-masing. Oke. Untuk itu silakan Ibu lihat surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Bu. 60-61. Silakan Bu Nur Hayati Payopo dibaca itu. Surat Al-Mu'minun 60-61. Itu sifatnya orang beriman seperti itu. Ya, 60 ya, Ustaz. Silakan dibaca 60 ya. 61 ya. Ya 60 dulu. Ya, Bunda Reni baca, Bunda Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan Artinya? orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. 66, Ustaz. 61. Oh, 60 ini digeser Iya, lagi. 60. Lanjut. 61. 60-61. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi ayat ini ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Apa maksudnya ayat ini, wahai Rasulullah? Kok ayat ini menyebutkan orang yang beriman itu ketika mereka berbuat, maka mereka merasa takut. Apakah ini dimaksudkan mereka berbuat maksiat atau berbuat dosa atau apa? Itu pertanyaannya, Bu. Kan ayatnya segitu ya. Mereka berbuat sesuatu, tapi kemudian ada rasa takut di dalam dirinya. Kata Nabi, itu adalah sikap orang beriman yang apabila dia banyak beramal, dia takut amalnya nggak diterima sama Allah. Itu, Bu. Makanya bukan malah berpangku tangan, bukan malah melemah, dia tambah genjot. Ulaika yusari'una fil khair. Mereka tambah bergerak lagi, tambah berusaha lagi. Maksudnya kalau sholat wajibnya itu merasa kemungkinan ada nggak diterima, maka dia sholat sunnah qobliyah ba'diyah untuk menutupi kalau seandainya ada yang bolong-bolong di wajibnya. Gitu.
Jelas ya? Jadi ayat ini atau riwayat yang menunjukkan neraka bagi 3 kelompok kalangan hebat tadi itu justru harus memotivasi kita untuk lebih banyak lagi beramal. Yang wajib tutup dengan yang sunnah, tutup dengan yang adab, yang mubah dan sebagainya, itu semua dimaksudkan untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya para salafus saleh itu kalau umpamanya mereka ditambah waktunya dari 24 jam, sudah nggak ada kesempatan lagi untuk bisa menambah waktu kosongnya. Penuh, sibuk mereka. Ya, itulah fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi maksud tadi, ayat tadi kita baca itu justru memberikan motivasi kita untuk terus banyak beramal, banyak berkreasi, banyak berbuat. Gitu. Kita berpacu dengan waktu. Bukan kemudian berpanggutan, daripada capek-capek nanti neraka. Ya kan? Itu orang bahlul itu. Nah, ini ayatnya ini. Ya, termotivasi dia untuk justru lebih banyak beramal lagi. Sebab kita nggak tahu mana di antara amal kita yang menyebabkan kita masuk surga kan. Makanya terus kita berbuat. Gitu. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, mengimbangi Masih Ustaz. Ya. Saya bertanya. Jawa Apa Timur. Oh, Masya Allah. Imam Abdai Ustaz. Hayakallah Pak Imam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sangat terinspirasi. Mas host, saya izin bertanya. Alhamdulillah sangat mencerahkan dan saya tersentil Ustaz. Tersentilnya itu antara keikhlasan dan kemunafikan ini tidak bisa kita walak-balik gitu ya, hampir sama begitu. Inspirasi itu saya ini jadi guru ngaji mulai SMP ya, sampai setua ini sudah kepala 5 ini. Tetap menjadi guru ngaji begitu. Nah, kemudian saat kita melantunkan, kita ini muazin, kita qori, itu yang pernah kita lakukan, rasa-rasanya itu aduh kayak kemarin hilang-hilang begitu saja dengan mendengar itu. Jadi menakutkan 3 hal itu akan menjadi bahkan tidak masuk surga, masuk neraka. Sedangkan korelasinya dengan ayat Al-Baqarah, Ustaz, Al-Baqarah 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu bil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbi, Ustaz. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa huwa 'aladul khisam. Ini jelas ini masalah kemunafikan begitu. Nah, ini juga kalau Ustaz tadi, wah Masya Allah, sekian tahun ada di perpustakaan ini. Itu di kitab karangan Imam Al-Razi ya. Mafatihul Al-Ghaib itu kan ada 5 ciri perusak di muka bumi ini kan. Dalam bicara, memakai kata-kata yang halus serta tidak menyinggung perasaan dan membuat hati para pendengar takjub, heran dan simpati kepadanya. Ini tadi dari yang membaca Al-Quran, qori, sampai yang mubaligh gitu ya. Hadis Rasulullah, sesungguhnya sebagian dari hamba Allah itu ada kaum yang lisannya mereka selembut semanis madu dan hatinya pahit melebihi buah bernuk. Saya nggak tahu buah bernuk itu apa gitu. Nah, Ustaz, antara ikhlas sama munafik ini Ustaz, apa kita ini di area mana lingkaran irisan ini Ustaz? Saya mohon dicerahkan Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Jadi kemunafikan itu adalah penyakit kalbu. Ya, dia tidak bersama orang beriman, tapi dia justru bersama orang-orang kafir. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Mereka ada penyakit di kalbunya, maka mereka bertambah penyakitnya. Kalau urusan kalbu kita nggak bisa ngukur, Pak. Ini orang munafik atau tidak? Ngomongnya manis, ya kan? Penampilannya cakep. Bahkan Al-Quran di dalam surat Munafik mengatakan, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada." Kalau kamu lihat tampilannya hebat, menarik. Kalau bicaranya dahsyat, inspiratif. Itu sampai seperti itu Allah menggambarkan munafikin. Tetapi, itu. Dia berada di gerbongnya mana?
Ya, Pak Imam, ada dua gerbong orang beriman atau gerbong orang kafir itu. Ini yang barangkali kita bisa ketahui nanti. Nah, dua gerbong itu Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, gerbong orang munafik itu ayat 67, gerbong orang beriman itu ayat 71. Silakan dibaca Pak Imam. Wal munafiqatu wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Itu gerbongnya orang Surat munafik. apa Ustaz? At-Taubah, At-Taubah ayat 67. Taubah. Nah, itu gerbongnya orang munafik gitu. Sementara gerbongnya orang beriman surat At-Taubah yang sama ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sarhamahumullah. Innallaha azizun hakim. Nah, itu kita bisa tahu dari gerakannya itu, Pak Imam. Dia berada di grup mana? Berada di rombongan mana? Dari dua grup itu. At-Taubah surat 9, Pak Den. Biar dibaca sama Pak Imam. Pak Imam yang dari Jawa Timur coba. Biar dibaca. Iya. Pak Sekjen tampilin surat 9 tuh Pak Sekjen. At-Taubah 67. Al-Munafiquna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Insyaallah. Orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagaimana yang lain adalah sama. Mereka satu gerbong tuh. Satu gerbong membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. 5. Ceritanya 5. Menyuruh yang mungkar, berarti dia selalu berada di posisi apa? Pos-pos kemungkaran dia. Itu secara dohir. Kalau masalah hati kita nggak tahu Pak, dia dengan Allah lah itu. Tetapi dia akan berada di pos-pos itu. Muslim dia, tapi Muslim fobia. Justru kemungkaran dia dukung. Kemudian yang kedua apa? Dia mencegah yang ma'ruf. Orang berjuang apa itu difitnah terus sama dia. Dia nggak suka dengan perjuangan Islam, dengan kebenaran Islam, nggak suka dia yang ma'ruf itu. Ya. Yang ketiga, mereka menahan tamasnya, pelit itu. Pelit itu. Orang munafik itu pelit, Pak. Tanda orang munafik itu, Pak. Untuk perjuangan Islam nggak mau bantu dia. Pelit dia, tapi untuk makan, untuk apa, untuk foya-foya, untuk maksiat, apa lancar aja dia. Tuh, pelit dia untuk perjuangan. Yang keempat apa? Mereka sedikit mengingat Allah. Mereka lupa sama Allah. Ya. Yang diingat itu awewe, yang diingat itu apa? Apa itu? Duniawi apalah itu. Nah, yang selain Allah, selain Islam itu, apalah itu. Nah, kemudian mereka itu orang-orang fasik yang suka melanggar Allah. Coba, kalau kita lepas dari belenggu ini, insya Allah aman. Nah, kita masuk ke ada gerbong yang berikutnya. Lanjutnya 71. Ini gerbong yang benar nih. Insya Allah aman nih. Surat apa, Ustaz? Yang mungkar, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Luar biasa.
Lihat itu, laki perempuan loh. Mukmin laki, mukmin perempuan. Mukminun, mukminat. Bareng-bareng. Nah, itu di Parmus itu kan. Kita bareng-bareng untuk berjuang. 5 langkahnya. Tegakkan amar ma'ruf, cegah itu kemungkaran, baik di tingkat sosial maupun sampai di tingkat negara itu. Nah, itu lakukan itu. Yang di hukum, yang di politik, yang di masyarakat, yang di perguruan tinggi, yang di keluarga, yang itu semua di pendidikan. Lakukan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ngomong aja. Nah, itu harus nyata dalam realitas. Gitu. Kemudian menegakkan sholat. Itu terus menerus. Itu fi'il mudhari' itu. Fi'il mudhari' itu artinya apa? Kontinuitas. Terus menerus. Menunaikan zakat berarti ekonomi harus bagus. Supaya bisa berdaya guna buat masyarakat. Hartanya menyalur ke masyarakat. Hablum minan nas. Nah, yang kelima, selalu taat kepada Allah dalam semua keadaan. Luar biasa. Jadi kalau kita berada di gerbong ini, Pak Imam, sudah aman kita. Makanya orang yang berjalan sendirian, dia dalam bahaya. Kata Nabi, wa inna ma ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Orang yang bekerja sendiri, berjuang sendiri, bekerja sendiri, ini dia dalam bahaya. Karena yang diserang oleh serigala itu, kalau kambing itu sendirian. Kalau kambing itu berombongan, dia nggak berani nyerang itu serigala. Jadi kalau dia menyendiri sendirian, diterkam oleh mereka. Apalagi sekarang ini, serigala kita luar biasa banyaknya nih kan. Makanya kebersamaan satu sama lain, saling mendorong, saling membela, saling menolong, saling bekerja sama, ba'dum auliya'u ba'd itu. Gitu. Beda kata-katanya dengan munafik tadi itu, ba'duhum min ba'd. Jadi mereka satu jaringan tapi tidak saling menolong, mereka jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau orang beriman enggak, dia jalan bersama, saling menolong, saling membela, saling menguatkan, luar biasa. Makanya tidak akan bisa dikalahkan kalau kita seperti ini. Taruhlah Amerika itu, Amerika, Cina yang rusak negara kita ini, seandainya mereka gajah dan kita ini semua ini adalah apa? Tawon. Ayo kita lawan itu gajah. Ayo yang satu ngentuk matanya, satu ngentuk bibirnya, satu ngentuk rontoh itu gajah. Ya kalau kita bersama, tapi kalau kita sendirian diinjak-injak kita sama gajah itu kan. Jadi itu. Masya Allah. Itu panduannya Pak Imam. Yang penting kita berada di gerbong orang beriman. Jangan sendirian. Ya, nanti kita dimakan serigala-serigala itu. Wallahu a'lam. Sudah lanjut tadarusan nih Pak Imam. Pak Imam Fathur Rahman, host. Ya, saya kira cukup ya. Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti. Baik, terima kasih Ustadz sudah mencerahkan kita pada malam hari ini dan insya Allah jadi bekal kita semua untuk langkah jadi orang-orang yang mutakin di penghujung. Jangan lupa Pak Imam, jangan lupa masukin di Muslim apa? Obsession. Siap. Ya, saya sudah catat. Siap, insya Allah Ustadz. Baik, terima kasih. Saya kira kita sama-sama tutup ya. Mungkin pada pertemuan malam hari ini sebelum saya nanti kembalikan ke host Pak Sekjen, kita sama-sama tutup Mas Imam. Oh, baik. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.